wabarakatuh. Jelas Pak Moderator. Jelas Pak, jelas. Nah, saya ringkas-ringkas saja karena data sudah banyak tadi. Ya, memang sangat prihatin kita bahwa kedelai saat ini sangat mahal, sehingga yang menggunakan bahan baku kedelai itu sangat meringkas sekali kita. Ya, jadi kita ketahui bahwa kedelai itu merupakan pangan penting setelah padi dan jagung sebagai bahan baku tempe dan tahu. Itu kita sudah tahu semua. Awalnya kedelai itu dikonsumsi banyak oleh orang Jawa, tapi dengan perkembangan waktu, perkembangan zaman, masyarakat Indonesia sudah mengkonsumsi kedelai sehingga menjadi menu harian bagi masyarakat. Ya, itu. Ya, ini saya kira arti ekonomis saya kira tidak perlu kita sampaikan bahwa dia mengandung dikenal sudah lama oleh masyarakat sebagai sumber protein sekian. Kemudian bahan baku minuman tidak hanya tahu tempe saja, tapi ada susu kedelai juga dan industri. Nah, kemudian mengandung gizi yang cukup tinggi seperti karbohidrat dan sebagainya. Selain itu dia juga digunakan untuk makanan ternak dan pupuk hijau. Jadi tidak hanya digunakan untuk apa saja, untuk manusia, kita sebagai manusia, tapi juga digunakan juga untuk makanan ternak. Kemudian tidak hanya sebagai bahan makanan saja, tapi ada untuk non-makanan, seperti kertas, cat air, tinta, dan sebagainya. Ya, itu yang kemudian dia punya gizi yang tinggi. Saya tidak akan menceritakan bahwa memang kedelai itu sangat vital sekali. Kalau di kekurangan kalau dia kurang tersedia, itu sangat prihatin kita. Dan tadi ini kan banyak manfaat kedelai itu, saya kira tidak perlu kita gambarkan di sini karena kita terbatas waktu. Ini manfaatnya semua, tapi saya akan masuk saja. Penghambat pengembangan kedelai itu sendiri. Itu yang mungkin yang walaupun data sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya, Bapak Direktur AKABI dan Bapak Kepala Dinas. Jadi yang jelas produksi kedelai itu saat ini masih rendah produktivitasnya. Data kan sudah dinyatakan tadi. Selama sekian tahun itu produktivitasnya tetap saja. Perubahan produksi itu lebih dominan disebabkan oleh penambahan lahan. Kalau dia bertambah, berarti kan produksi itu berarti kan lahannya yang bertambah. Berarti kan fluktuasi lahannya yang lebih banyak dibandingkan dengan produktivitas. Kemudian ya teknologi mulai dari pemanfaatan bahan unggul, aplikasi pemupukan, pengendalian hama masih terbatas, terutama bagi petani kita. Itu yang menyebabkan produktivitas kita rendah. Yang lebih penting adalah kompetisi lahan antar komoditas. Itu yang sangat sekali gitu. Kadang-kadang yang kedelai ini selalu dipinggirkan dibandingkan dengan tanaman lainnya seperti padi, jagung dan sebagainya. Sehingga lahan yang tersedia untuk kedelai ini ya bersaing dengan itu, sehingga kadang-kadang dia kalah. Karena secara ekonomis, kalau tidak salah, data menunjukkan bahwa lebih menguntungkan tanaman lainnya seperti padi dan jagung dibandingkan kedelai ini. Tapi kalau saat harga yang tinggi sekarang ini, tentu kedelai itu lebih menggiurkan. Nah, kemudian ada juga pendapat petani ini penghambatnya. Pendapat petani itu mengelola kedelai itu lebih rumit dan banyak risiko dibandingkan dengan komoditas lainnya. Ya wajar saja, ya
kedelai itu kan di nomor 2 kan. Kalau tanaman lain tidak bisa tumbuh dengan baik misalnya saja, maka diusahakan tanaman kedelai. Umumnya seperti itu. Ya. Dan kemudian kalau tanaman pangan lainnya itu mudah dalam apanya pengolahannya. Tapi kan kalau kedelai itu kan sulit katanya. Jadi makanya kedelai itu bagi petani bukan pilihan prioritas, tapi adalah selalu yang kedua atau ketiga. Jadi itu intinya yang penghambat sekali. Data semuanya kan sudah disampaikan oleh Bapak Direktur tadi dan Kepala Dinas. Nah, kemudian syukur ya Direktur AKABI dan Kepala Dinas yang pertanian tadi menyatakan bahwa dia akan mendorong sekali untuk pengembangan kedelai ini. Tapi tetap saja yang berjalan selama ini adalah yang pemerintah secara umum program pemerintah itu lebih terfokus kepada tanaman padi. Perhatiannya lebih tinggi ke situ. Dan pembinaannya juga tinggi ke situ. Sehingga kedelai itu memang sangat terbatas. Insya Allah kalau yang dukungan pemerintah lebih bisa ini mungkin bisa kita lakukan. Nah, kemudian tadi kan sudah dinyatakan juga oleh pembicara narasumber yang tadi. Harga pangan harganya murah dan intensif, harga yang rendah bagi petani. Itu harus dilakukan kebijakan. Tadi kan sudah, alhamdulillah kan sudah dinyatakan oleh Bapak Direktur tadi. Nah, kemudian kedelai itu sendiri penghambatnya dilakukan sebagai tanaman di lahan kering dan tidak punya irigasi yang memadai. Nah, itu. Jadi di lahan kering intinya adalah seperti ini. Dia lebih banyak digunakan saat tanaman lainnya tidak bisa tumbuh dengan baik. Itu biasanya seperti itu yang dilakukan. Keengganan masyarakat seperti itu. Karena permasalahan yang disampaikan sebelumnya. Ini sudah datanya sudah jelas 2005 sampai 2020 ini data tercatat selalu produksi kita itu selalu lebih rendah dari konsumsi, sehingga kita impor terus. Nah, kalau seperti itu dibiarkan terus, itu menguras devisa negara. Nah, maka perlu mengurangi impor, itu perlu pengembangan peningkatan produksi kedelai. Sudah harus itu dilakukan, mendapat prioritas bagi kita. Saya kira itu yang perlu kita, karena kita selalu impor. Jadi kalau tidak kita tingkatkan produksi kita, tentu impor itu akan tetap selalu. Ini data-data kondisi Indonesia tadi sudah lengkap malahan sampai 2020, hampir sama saya kira. Memang luas panennya berfluktuasi dan hasil berfluktuasi berdasarkan luas panen. Kemudian ini kondisi Sumatera Barat juga sudah disampaikan datanya. Ini tantangan. Jadi tadi kan sudah ada program dari pemerintah untuk mengembangkan kedelai ini. Mulai dari 2021 sampai ke 2024. Tinggal bagaimana kita mensiasati itu semua. Tentu keterlibatan semua stakeholder tentu perlu di sini. Ya, saya kira ini lanjut saja tantangan ya, produktivitas kita rendah. Kemudian belum berkembangnya industri perbenihan, keterampilan ya masih rendah, itu semuanya. Nah, tapi yang ini sedikit. Ya, mengapa tanaman ini dijadikan tanaman yang nomor 2? Ini ada data disampaikan di sini dalam penelitian yang dilakukan oleh siapa? Yudarta Pasuruan yang bertajuk ini. Sedikit kurang jelas bahwa margin profit padi sawah itu mencapai 0,35%. Artinya biaya sebesar 1 dapat mendatangkan penerimaan sebesar 1,35.
dan ladang 0,32. Untuk jagung 0,32. Dan khusus untuk kedelai dari 1 juta, biaya 1 juta itu hanya 0,99, berarti kan jauh di bawah itu. Itu salah satu dasarnya. Nah, tapi bagaimana kita minat petani itu lebih tinggi kalau ini ditingkatkan, keterlibatan pemerintah juga di samping kita selalu meningkatkan produksinya. Ini saya kira. Jadi tadi kan sudah dijelaskan bagaimana peningkatan produksi itu bisa kita lakukan. Tentu perluasan lahan usaha tani itu perlu. Peningkatan luas lahan. Peningkatan intensitas tanam. Kemudian menekan kehilangan luas panen akibat gangguan OPT. Dan pengaruh lingkungan seperti kebanjiran, iklim global, dan sebagainya. Nah, kemudian peningkatan produktivitas. Tentu perbaikan kualitas teknologi itu perlu. Mulai dari pengolahan tanah, penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang, dan sebagainya. Terakhir mungkin sampai ke pengendalian OPT. Jadi kemudian berikutnya adalah secara rinci dijelaskan juga di sini. Ya, ini lebih rinci dari yang tadi. Sasaran akhirnya adalah produksi konsumsi tinggi. Jadi yang hasilnya tinggi itu tentu berasal dari peningkatan produksi. Nah, kalau peningkatan produksi itu melalui peningkatan luas panen dan peningkatan produktivitas. Kalau itu kita tingkatkan kedua-duanya, tentu produksi akan meningkat gitu. Ya, peningkatan luas panen itu melalui peningkatan IP, lahan sawah, ladang, ditambah lahannya. Nah, faktor penentunya adalah, nah, kadang-kadang lahan itu bermasalah, ketersediaan air. Tapi kalau itu mendukung, ya yakinlah bahwa tanaman itu dapat menghasilkan dengan baik. Nah, kemudian ada kelembagaan, kebijakan pendukung itu perlu juga, pupuk dan sebagainya. Nah, kemudian perluasan lahan usaha tani, sawah, ladang. Nah, yang perlu perluasan lahan itu tadi kan IP ini kepada tempat yang sama. Perluasan lahan itu adalah terkait dengan perkebunan integrasi. Jadi ada tanaman sela atau tanaman tumpang sari dengan perkebunan. Kan ada lahan-lahan perkebunan itu yang kosong, itu bisa kita manfaatkan untuk tanaman kedelai dan tidak mengganggu tanaman utama. Tapi tetap kita bisa menghasilkan. Termasuk juga ke hutan. Itu yang perlu dilakukan. Nah, kemudian berikutnya menekan kehilangan hasil, sudah jelas, banjir, kekeringan, dan sebagainya. Nah, tentu kita kalau kekeringan itu tentu harus kita ramalkan cuaca segalanya. Nah, kemudian perbaikan kualitas teknologi benih unggul. Saya nggak tahu juga, benih unggul itu sangat lambat sekali mendapatkan varietas-varietas unggul itu. Yang kedelai, khusus kedelai. Tentu itu adalah di samping yang peneliti, pemulia itu tentu ada insentif dari pemerintah. Kadang-kadang orang yang mendapatkan benih unggul itu kan tidak bisa diterima oleh yang bersangkutan. Nah, kemudian komponen teknologi, mulai dari teknik budidaya, pengolahan tanah, penanaman, dan sebagainya, sampai ke panennya. Jadi kemudian perbaikan kualitas mulai panen, pasca panen, tentu kehilangan hasil itu harus kita kurangi. Nah, itu semua akan menentukan konsumsi produksi kedelai itu sendiri yang akan dikonsumsi. Ya, ini kesimpulan saya kira. Alternatif tadi kan sudah ada kebijakan dari ini. Alternatif itu adalah mengembangkan integrasi tanaman perkebunan dengan kedelai. Itu yang pertama, karena tidak mengganggu yang lainnya. Bisa pada lahan peremajaan atau tanaman perkebunan yang belum menghasilkan. Bahkan ada yang menghasilkan karena tanaman kedelai itu adalah tanaman C3, tidak butuh radiasi matahari penuh. Kemudian peningkatan IP, menekan kehilangan luas panen akibat banjir dan sebagainya. Perluasan lahan usaha tani.
kemudian meningkatkan produktivitas. Jadi kalau kelima-limanya kita tingkatkan itu semua. Itu bisa ya ada data saya pernah baca, itu bisa peningkatan hasil itu sampai produksi itu sampai 16%. Yang peningkatan yang lebih tinggi itu adalah bagian A, mengembangkan integrasi tanaman perkebunan karena perluasan areal tanam itu. Kemudian sebagai ini sebagai karena mengapa kok integrasi dengan tanaman perkebunan? Karena sebagian besar tanaman padi diusahakan di lahan sawah, sedangkan pengembangan kalau di sawah kan tidak. Jadi pengembangan integrasi dengan tanaman perkebunan kedelai dilakukan pada lahan kering, sehingga tidak terjadi persaingan lahan usaha tani antara tanaman pangan lainnya seperti padi, jagung, dan sebagainya untuk tanaman kedelai ini. Jadi mungkin itu saja. Saya kira mungkin kita diskusinya lebih banyak. Saya kira itu saja. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.